как бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita lanjut. Malam ini Mbah Wira baru pulang ya dari Bali. Hari ini 26 November 2022. Ada dua klien terawangan yang akan Mbah Wira jadikan satu video. Kenapa? Karena hasil terawangannya sama. Jadi karena hasil terawangannya sama, penjelasannya juga sama, maka Mbah Wira jadikan dalam satu video. Semoga apa yang Mbah Wira sampaikan dapat diterima dengan baik, apa yang Mbah Wira edukasikan dapat memberikan manfaat yang positif bagi para pendengar semuanya, gitu ya. Yang pertama ada sebuah gumantong ya, ada sebuah gumantong dari klien nomor 2479. Mbah Wira ulangi, dari klien nomor 2479. Memang ini kayak sebuah gantungan kunci gitu, yang mana dibuat dari budaya Thailand ya. Jadi kalau Mbah Wira tidak salah namanya gumantong. Lalu yang kedua ada sebuah tembang liring dari Pak Cik ya, klien kita dari Malaysia ya, Pak Cik nomor 7960. Ini ada tembang liring Semar, kemudian Arjuna dan Naga ya. Jadi kedua benda ini sama-sama kosong, tidak berkhodam ya. Kedua benda ini sama-sama kosong, tidak berkhodam. Terlepas dari mana mereka membelinya, Mbah Wira tidak tanya dan juga tidak berani tanya. Dari mana mereka membelinya, Mbah Wira tidak tahu dan juga tidak ingin tahu. Yang penting tugas Mbah Wira adalah ketika dibayar, fotonya ditunjukkan, maka Mbah Wira akan melakukan terawangan dari foto tersebut apa adanya, tanpa ada tendensi ingin menjatuhkan atau menjelekkan siapapun. Karena toh Mbah Wira nggak tahu ini belinya di mana, harganya berapa, praktisi yang meritual siapa, Mbah Wira benar-benar tidak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, apapun hasil terawangannya itu tidak ada unsur ingin menjelekkan atau menjatuhkan karena dalam rangka persaingan usaha, itu nggak ada. Kenapa? Karena toh Mbah Wira juga tidak jualan gumantong ya. Di balik gumantong ini ada minyak-minyak begitu, Mbah Wira juga tidak jualan minyak. Kemudian dari Pak Cik nomor 7960 ada tembang liring, Mbah Wira juga tidak jualan tembang liring. Jelas ya. Jadi apapun hasil terawangnya tidak ada unsur ingin menjatuhkan atau menjelekkan karena persaingan usaha, karena toh Mbah Wira tidak jualan benda-benda seperti ini. Kita kembali. Loh Mbah, kok bisa Mbah dua benda ini kosong tidak berkhodam, itu gimana metode pengecekannya, kok bisa sampai dua-duanya ini kosong tidak berkhodam? Metode pengecekan yang pertama yaitu Mbah Wira melakukan pengecekan secara vibrasi energi. Jadi Mbah Wira punya rumus, Mbah Wira punya wawasan bahwa yang namanya suatu benda bertuah itu adanya tuah karena adanya energi dari benda tersebut. Nah, energi ini ada bermacam-macam. Ada yang namanya energi alam ya. Jadi alam yang membuatnya menjadi berenergi, alam yang mengisinya dengan energi ya, tanpa campur tangan manusia. Benda-benda yang terisi energi oleh alam seperti ini biasanya kita sebut dengan mustika. Biasanya mustika itu terbuat dari batu. Mustika merah delima, mustika lipan, mustika kelapa, mustika apalagi kul buntat dan seterusnya. Jadi kalau gumantong ya, minyak seperti ini ya, kayak gantungan kunci begitu betul bentuknya, jelas ini bukan energi alam. Kemudian yang kedua, tembang liring jelas juga bukan energi alam ya. Jadi kedua-duanya tidak mengandung energi alam. Yang kedua yaitu energi praktisi yang meritualkan. Seringkali Mbah Wira menemukan yang namanya gumantong itu di blessing oleh praktisi yang membuatnya ya. Di blessing itu diberkahi, didoakan. Kemudian tembang liring juga begitu, seringkali di blessing oleh dalangnya, dalang yang membuatnya, dalang yang meritualkannya. Nah, pada benda pertama dari klien 2479, Mbah Wira tidak menemukan adanya energi manusia blessing ya dalam benda ini, baik dari gambarnya ataupun dari minyak di belakangnya. Mbah Wira curiga sebetulnya kalau gambarnya nggak ngasih tuah apa-apa.
yang mengandung tuah itu adalah minyaknya. Makanya Mbak Wira kemudian fokus melakukan pengecekan si minyak. Minyaknya pun ternyata juga tidak mengandung energi, baik itu dari alam maupun dari praktisinya. Sehingga untuk benda yang pertama ini kosong. Ya kemudian yang kembang liring juga demikian. Kok ini menurut Mbak Wira tidak ada ya energinya ya? Nah, untuk lebih valid lagi, Mbak Wira melakukan pengecekan sekali lagi untuk yang energi. Ada yang namanya energi khodam. Khodam adalah jin yang sudah ditundukkan, diikat dengan perjanjian agar dia loyal mau membantu manusia. Jin adalah makhluk hidup. Ya, khodam itu makhluk hidup. Jin yang sudah ditundukkan itu makhluk hidup. Karena hidup itulah dia mengandung energi. Nah, ketika Mbak Wira lakukan pengecekan di sini, ternyata juga nggak ada energi khodamnya. Baik si minyak ya dari klien nomor 2479 ataupun di tembang liring dari klien 7960 nggak ada juga. Jadi dari unsur energi ini semuanya kosong. Nah, tidak cukup sampai di situ dong, karena yang namanya klien itu seringkali datang ke Mbak Wira itu dengan harapan. Harapannya apa? Benda-benda yang di terawang itu isinya hebat, macan putih, dewa-dewa, kodam kelas raja kan gitu. Maka Mbak Wira tidak hanya berhenti di metode vibrasi energi dalam melakukan pengecekan. Mbak Wira melakukan metode lainnya, namanya metode visualisasi. Apa itu? Yaitu suatu metode digunakan untuk mencari tanda-tanda visual atau tanda-tanda kehadiran khodam pada suatu benda bertuah. Nah, untuk yang minyak ya, yang gantungan kunci atau apa tadi Mbak Wira bilang gumantong ya, dari klien nomor 2479 Mbak Wira nggak menemukan ada tanda-tanda penampakan apapun di situ. Kemudian untuk yang tembang liring dari klien nomor 7960 Mbak Wira juga tidak menemukan adanya tanda-tanda kehadiran khodam. Jadi kedua benda ini sama-sama kosong. Nah, yang terakhir ini metode yang agak ekstrim, dipakai hanya apabila terpaksa. Kenapa? Karena dia bisa ya, metode ini tuh bisa mencederai khodam, bisa membongkar paksa pageran. Makanya Mbak Wira hanya menggunakannya ketika dua metode sebelumnya menyatakan hasil negatif. Yaitu apa namanya metode injeksi energi. Jadi dengan menginjek energi tertentu dengan niat menarik paksa entitas apapun yang bersemayam dalam sebuah benda agar mau keluar, mendekat ke dimensi manusia. Ada doanya, ada mantranya. Secara kejawen dan olah energi ada caranya. Secara al-hikmah ada doanya. Ya, ada asmanya. Nah, ini Mbak Wira dulu pelajari bersama Habib Haikal ya di mana itu di Makam Haruman Garut. Ada secara al-hikmah itu Mbak Wira pelajari dari Padepokan SLS ya, bimbingan Gubes Kusuma Said. Jadi ada memang metode khusus yang digunakan untuk mendekatkan ya, dimensi jin, yaitu dimensi energi, ke dimensi manusia atau dimensi materi. Nah, setelah Mbak Wira lakukan itu, Mbak Wira berdoa untuk mendekatkan ya dimensinya. Mbak Wira tarik paksa dengan olah energi, ternyata Mbak Wira tidak mendapatkan feedback apapun. Hal ini menjadi tanda jelas bahwa gumantong dari klien nomor 2479 dan tembang liring dari klien nomor 7960 ini kosong, tidak mengandung energi dan kosong, tidak mengandung khodam. Loh Mbah, kok bisa sih Mbah suatu benda itu tidak mengandung khodam? Berarti saya ditipu dong oleh penjualnya. Jangan buru-buru mengatakan bahwa Anda ditipu oleh penjualnya, karena boleh jadi benda ini pertama kali keluar dari pabriknya, dari dalangnya, dari praktisinya, betul mengandung khodam, betul mengandung tuah. Namun karena perjalanannya akhirnya khodam itu hilang, mati, ataupun tuah itu kemudian rusak. Ibarat sepeda motor, ketika sepeda motor itu rusak, Honda misalnya, jangan buru-buru nyalain dealernya. Boleh jadi itu motor ketika keluar dari dealer udah bener, tapi dalam perjalanannya kena banjir, nabrak dan sebagainya, businya habis dan sebagainya, akhirnya dia mati, dia rusak. Nah, ada beberapa hal di sini yang Mbak Wira ketahui bisa menghilangkan tuah dari suatu benda bertuah. Yang pertama yaitu apa? Dialih rawatkan atau beli dari reseller. Misalnya ada seorang dukun nih A, menjual gumantong, menjual tembang liring, dibeli sama si B. Maka si dukun A tadi telah mengikat perjanjian khodam yang bersemayam dalam benda bertuah itu kepada si B. Nah, ternyata tanpa diketahui oleh si A, si B ini hanyalah reseller. Dia menjual kembali benda-benda yang dia beli, dijualah ke si C. Memang secara benda fisik berpindah ke C, tapi khodam kan udah diikat dengan si B. B nggak tahu bagaimana mantra mengikat
yang diucapkan oleh si A, karena B juga beli. Akhirnya si Kodam tetap terikat pada si B, sementara bendanya udah dialihrawatkan ke si C atau dijual kembali ke si C atau di reseller, kembali seller menjual, jadi dijual kembali ke si C. Akibatnya terjadi seperti ini. Ya, jadi secara benda memang udah Anda miliki, tetapi secara kodam belum. Nah itu ya, berpindah tangan, dialihrawatkan atau beli dari reseller. Yang kedua, pantangannya dilanggar atau perawatannya tidak dipenuhi. Pantangan dan perawatan adalah bagian penting dari perjanjian yang dilakukan antara si dukun dengan kodam yang diritual. Kalau pantangan dan perawatan ini tidak dipenuhi, pantangannya dilanggar, maka dianggap perjanjian itu batal. Si kodam berhak kembali ke alamnya. Ada pertanyaan unik ketika dia bertanya, Mbah, apakah mungkin kalau kodam itu sudah selaras lalu perjanjiannya dilanggar, maka dia kembali ke alamnya? Ya sangat mungkin. Nah, pantangan atau perjanjian yang dilanggar itu tidak ada hubungannya dengan selaras nggak selaras. Mau selaras, mau menyatu, mau jadi satu, mau senada, mau apapun itu namanya, kalau pantangannya dilanggar ya sudah, kodam berhak kembali ke alamnya. Karena perjanjiannya udah dilanggar, udah dibatalkan. Nah untuk perjanjian ini Mbak Wira udah bahas secara panjang lebar di video sebelumnya ya, yang berjudul Perjanjian Gaib ya, edisi khusus dari Bali. Nanti silakan bisa didengarkan. Yang keempat ya, yang pertama kan tadi apa, dialihrawatkan, beli dari reseller. Yang kedua pantangannya dilanggar. Yang ketiga perawatannya tidak dipenuhi. Yang keempat adalah mati. Ya, kodam itu bisa mati. Kenapa? Karena kodam itu adalah makhluk juga ya. Jadi dia hidup, dia bisa sakit, dia bisa mati. Kok bisa mati? Banyak contohnya. Misalnya kalah dalam berperang, kalah dalam melaksanakan tugas dan sebagainya. Ini juga sudah Mbah Wira bahas panjang lebar di video sebelumnya yang Bali Edition ya, kayak gitu. Oke, sekiranya itu yang bisa Mbak Wira sampaikan untuk dua klien nomor 2479 dan 7960. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga dapat memberikan manfaat dan pelajaran yang positif. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.